Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Amri dan rekan saya Naila Febriani. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penyuluhan dan komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan dampak limbah tambak terhadap ekosistem pantai. Kegiatan budidaya tambak, terutama tambak udang dan ikan, telah berkembang pesat di wilayah pesisir. Sebagai salah satu sektor unggulan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir. Namun, di balik kontribusinya terhadap ekonomi, aktivitas ini juga menimbulkan berbagai permasalahan lingkungan, khususnya terkait dengan pembuangan limbah tambak ke pantai. Limbah tambak yang mengandung sisa pakan, kotoran hewan, bahan kimia, serta senyawa organik lainnya dapat mencemari perairan pesisir dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Masuknya limbah tambak ke lingkungan pantai dapat menyebabkan penurunan kualitas air, kematian biota laut, serta kerusakan habitat alami seperti padang lamun, terumbu karang. Jika tidak dikelola dengan baik, pencemaran dari tambak memberikan dampak jangka panjang yang merugikan baik bagi lingkungan maupun masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sumber daya pesisir. Oleh karena itu, pentingnya untuk memahami dan mengkaji dampak limbah tambak terhadap ekosistem pantai, guna untuk mendorong pengelolaan tambak yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Sumber limbah tambak dapat berasal dari penggunaan bahan kimia dalam budidaya tambak, limbah organik dari budidaya tambak, bahan lainnya yang dapat mencemari air laut. Dampak pembuangan limbah tambak terhadap ekosistem pantai. Yang pertama, ada kerusakan terumbu karang. Limbah tambak mengandung nutrien berlebih, nitrat dan fosfat dari pakan dan kotoran, memicu ledakan alga yang menutupi permukaan karang, menghalangi cahaya matahari dan menghambat fotosintesis. Terumbu karang menjadi rentang dan mati dan tidak mampu mendukung kehidupan ikan atau organisme lainnya. Yang kedua, ada degradasi hutan mangrove dan padang lamun. Pencemaran air laut oleh limbah tambak memperburuk kualitas air di zona pasang surut. Mangrove dan lamun sangat sensitif terhadap perubahan kualitas air, misalnya kadar anomia atau salinitas. Penurunan populasi mangrove dan lamun berdampak langsung pada berkurangnya habitat pemijahan ikan dan udang liar. Penurunan populasi biota laut, kekurangan oksigen terlarut di perairan pantai menyebabkan kematian massal pada ikan, kerang, udang liar, dan merusak rantai makanan di ekosistem laut dangkal, termasuk plankton, moluska, dan predator besar. Peningkatan patogen dan penyakit. Limbah organik dapat membawa bakteri, virus, atau parasit dari tambak yang menyebar ke laut, mengancam keamanan pangan, kerang, ikan yang dikonsumsi oleh manusia. Nah, selanjutnya ada juga dampak limbah tambak terhadap masyarakat. Yang pertama, dampak pada kesehatan. Limbah tambak dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, terutama bagi mereka yang bergantung pada hasil laut sebagai sumber pangan. Konsumsi biota laut yang terkontaminasi dapat menyebabkan keracunan dan penyakit. Yang kedua, dampak pada ekonomi. Pencemaran limbah tambak bukan hanya berdampak pada ekosistem pantai, tetapi juga berdampak pada ekonomi. Kerusakan ekosistem pantai dan biota laut dapat berdampak pada ekonomi masyarakat yang bergantung pada kegiatan perikanan dan pariwisata. Penurunan kualitas lingkungan dapat mengurangi pendapatan masyarakat dan meningkatkan kemiskinan. Dan yang terakhir, ada dampak pada sosial dan budaya. Limbah tambak juga bukan hanya berdampak pada ekosistem pantai, namun berdampak pada sosial dan budaya. Kerusakan lingkungan dapat menyebabkan perubahan gaya hidup dan nilai-nilai budidaya masyarakat yang bergantung pada lingkungannya.